Pernah nggak sih kita buka kulkas rumah, lihat tumpukan daging beku lalu bilang, aman ini kan udah disimpan di freezer. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau saya bilang, tumpukan itu bukan jaminan. Bahkan bisa jadi jebakan saya Raka. Dan hari ini saya bicara sebagai anak yang mulai khawatir. Karena orang tua saya seperti banyak orang lain di luar sana suka menyimpan daging asal masukin aja ke freezer tanpa dipikir panjang. Saya takut kalau niat baik mereka malah jadi bumerang. Makanya hari ini saya undang tamu istimewa. Seorang dokter yang sudah 30 tahun menangani kesehatan para lansia. Beliau sudah menolong ratusan pasien menulis buku Sehat di Usia Emas. Dan dikenal karena satu hal tegas, tapi penuh kasih. Ini dia, Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya datang bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan. Karena setiap minggu, saya melihat pasien masuk rumah sakit gara-gara keracunan makanan. Dan penyebabnya seringkali bukan makanan jalanan, tapi isi kulkas rumah sendiri. Waduh Bu, ini serius ya. Jadi freezer yang kita anggap penyelamat bisa jadi sumber bahaya. Freezer itu seperti pedang bermata dua. Kalau kita tidak tahu caranya menyimpan, dia bisa berubah dari alat penyelamat. Jadi tempat tidur bagi ribuan bakteri. Oke, sekarang saya mulai merinding Bu. Bisa dijelaskan kesalahan pertama yang paling sering dilakukan? Kesalahan nomor 1 langsung menyimpan daging dari pasar tanpa dibersihkan, tanpa dipotong, tanpa dipisahkan jenisnya. Masih pakai plastik pasar basah, lengket kadang campur darah dan lendir. Wah, itu saya banget Bu. Soalnya kalau pulang belanja banyak udah capek langsung masuk freezer biar cepat. Nah itu dia jebakan paling umum. Cepat tapi sembrono. Cairan dari daging mentah itu adalah surga buat bakteri, seperti Salmonella Listeria dan E. coli. Mereka tidak mati di suhu freezer. Mereka cuma tidur. Jadi kayak zombie ya Bu, tidur di es bangun saat dicairkan. Betul sekali. Dan lebih bahaya lagi kalau semua jenis daging disimpan bareng ayam. Campur sapi, campur udang, campur ikan. Bakteri beda jenis saling menular. Inilah yang disebut kontaminasi silang. Tak kasat mata, tapi sangat berbahaya. Jadi solusi aman gimana Bu? Begitu pulang dari pasar, pisahkan daging sesuai jenis. Kalau bisa, potong-potong dulu per porsi masakan. Lap pakai tisu bersih. Simpan dalam wadah terpisah. Jangan sampai air dari satu jenis daging menyentuh yang lain. Itu langkah kecil, tapi bisa menyelamatkan banyak nyawa. Wah, pemirsa ini penting banget ya. Jeda sebentar. Tulis di kolom komentar kota tempat tinggal Anda dan masalah kesehatan paling sering dikeluhkan oleh orang tua Anda. Kita ingin tahu dan mungkin bisa bahas di episode berikutnya. Oke Bu, kita masuk ke kesalahan kedua. Dan saya harus ngaku lagi, ini juga saya lakukan, yaitu simpan daging pakai plastik biasa. Ini dia kesalahan yang diam-diam paling mematikan. Banyak orang pikir, yang penting bungkus. Tapi plastik yang dipakai itu apa? Kresek hitam. Plastik es plastik tipis bening. Ya Bu, saya sering pakai plastik es atau bekas kantong belanja. Nah itu berbahaya. Plastik non-food grade bisa mengandung zat kimia seperti BPA ftalat dan pewarna. Dalam suhu beku zat, itu bisa larut dan meresap ke dalam daging. Dan saat dimasak zat itu masuk ke tubuh kita. Bisa mengganggu hormon, merusak ginjal, bahkan jadi pemicu kanker. Ya Allah, jadi dagingnya kelihatan bagus tapi diam-diam bawa racun? Iya, dan lebih parah lagi, plastik yang rapuh itu bisa sobek saat beku. Cairan daging bocor dan mencemari bahan lain dalam freezer. Itu sebabnya banyak orang sakit perut, tapi tidak tahu penyebabnya. Solusinya apa Bu? Gunakan plastik food grade kantong sip, khusus makanan wadah tertutup rapat atau paling ideal vacuum sealer. Alat ini menyedot udara dan mencegah freezer burn. Daging tetap segar bebas racun dan lebih aman. Freezer burn itu yang bikin daging kering dan putih keabu-abuan ya? Tepat sekali. Itu tanda kerusakan karena udara beku. Jadi bukan hanya soal rasa, tapi juga soal keamanan. Aduh Bu,
Makin lama saya dengar, makin saya takut sama kulkas saya sendiri. Takut itu awal yang bagus, Mas Raka. Tapi yang penting setelah takut, kita berubah. Karena kulkas hanya alat. Yang menentukan aman atau tidak adalah cara kita menggunakannya. Dokter, saya penasaran, kalau plastiknya udah bener, dagingnya udah dipisah, berarti aman dong? Tunggu dulu, masih ada jebakan lain. Kesalahan ketiga tidak memberi label dan tanggal simpan. Maksudnya label kayak nama dan tanggal masuk kulkas. Betul, ini terdengar sepele, tapi dampaknya bisa mematikan. Banyak orang buka freezer lalu bingung. Ini daging sapi atau kambing ya? Ini belinya kapan? Waduh, itu saya banget, Bu. Kadang saya cium-cium dulu buat nebak. Nah, itulah yang saya sebut dapur misterius. Daging yang disimpan terlalu lama memang tidak selalu busuk secara fisik. Tapi secara kimiawi kualitasnya turun drastis. Protein rusak rasa hilang. Bahkan bisa terbentuk senyawa toksik kalau terlalu lama dibekukan. Jadi walau masih kelihatan bagus bisa beracun? Iya, contohnya daging merah idealnya hanya 4-6 bulan. Ayam 3 bulan. Ikan maksimal 2 bulan. Kalau lewat risiko. Pernah ada pasien saya lansia kena diare hebat usai makan sup daging beku setahun. Ternyata daging itu tanpa label. Keluarganya nggak sadar udah sedingin nostalgia. Wah, Bu, solusinya apa? Harus tulis semua? Iya, tulis jenis daging, tanggal beli, dan batas maksimal simpan. Pakai stiker label tahan air atau spidol permanen di wadah. Terapkan prinsip first in first out. Yang lama dimasak dulu. Jangan jadikan freezer sebagai peti mati isi kejutan. Hahaha, saya suka kalimat itu, Bu. Tapi ini serius banget ya. Sangat serius. Karena penyakit akibat makanan kadaluarsa itu diam-diam menghancurkan dari dalam. Lambung, iritasi usus luka, bahkan ginjal bisa kena racun. Dan ini baru kesalahan ketiga. Saya takut tanya yang keempat, tapi saya harus tahu. Baik. Kesalahan keempat, mencairkan daging di suhu ruang. Ini yang paling sering dan paling berbahaya. Wah, saya sering banget nih, Bu. Bangun pagi taruh daging di meja dapur, siangnya baru dimasak. Mas Raka itu bukan mencairkan. Itu membuka gerbang neraka bakteri. Dalam 2 jam bakteri bisa berkembang biak ribuan kali. Apalagi di suhu ruang yang lembab, permukaan daging mencair lebih dulu jadi lembek dan basah. Bakteri bangun dari tidurnya dan pesta. Ya ampun, dan itu nggak bisa hilang walau dimasak. Tidak selalu. Karena bakteri tertentu seperti Clostridium perfringens menghasilkan toksin yang tahan panas. Saya pernah tangani satu keluarga nenek anak cucu semua keracunan setelah makan rendang dari daging yang dicairkan di suhu ruang. Jadi apa yang harus dilakukan, Bu? Ada 3 cara aman. 1, defrost di kulkas, memang lama. 12-24 jam, tapi paling aman. 2, rendam daging dalam wadah tertutup di air dingin. Ganti air tiap 30 menit. 3, gunakan microwave dengan mode defrost. Tapi harus langsung dimasak setelah itu. Jadi nggak ada kompromi ya, Bu? Tidak ada. Defrost di suhu ruang itu seperti menyiram tanaman dengan racun. Kelihatannya menyegarkan tapi membunuh pelan-pelan. Aduh, pemirsa kalian pernah defrost di suhu ruang juga nggak? Tulis angka 1 di komentar kalau kalian masih pernah lakukan. Tulis angka 0 kalau kalian mulai sadar bahayanya. Jangan malu, kita belajar bareng di sini. Langkah kecil bisa menyelamatkan hidup. Kita bukan hanya bicara soal daging. Kita bicara soal anak yang akan makan itu. Suami, ibu, ayah. Kita jaga mereka mulai dari freezer. Bu, saya masih belum bisa move on dari cara defrost tadi. Tapi kita lanjut ya. Kesalahan kelima apa, Bu? Ini juga sangat umum. Membekukan ulang daging yang sudah dicairkan. Wah, saya pernah banget, Bu. Misalnya saya mau masak rendang, cairkan 1 kilo daging. Ternyata nggak jadi masak. Ya, saya masukin lagi ke freezer. Dan itu kesalahan fatal, Mas Raka. Ketika daging dicairkan, strukturnya berubah. Serat-serat daging melemah. Protein rusak. Cairan alami keluar.
Kalau dibekukan ulang air tadi jadi kristal es yang merobek jaringan daging dari dalam. Jadi pas dimasak daging jadi alot dan hambar ya? Iya, tapi bukan hanya soal rasa. Saat proses cair beku cair itu, terjadi bakteri juga ikut main. Mereka bangun saat dicairkan lalu terjebak kembali di dalam daging saat dibekukan ulang. Dan jika nanti tidak dimasak matang, risiko keracunan meningkat tajam. Waduh, saya pikir selama masih beku itu aman. Itulah kesalahan persepsi yang sering saya temui. Ada pasien saya lansia tinggal sendiri. Beliau hemat suka bekukan ulang sisa daging. Akhirnya kena infeksi saluran pencernaan berat. Harus dirawat seminggu, padahal semuanya bisa dicegah. Jadi solusinya gimana, Bu? Simpan daging dalam porsi kecil, misalnya 250-500 gram per bungkus. Gunakan kantong zip atau vacuum sealer. Dan kalau sudah dicairkan wajib langsung dimasak. Jangan simpan ulang. Titik. Seperti waktu ya, Bu? Kalau udah lewat nggak bisa diputar lagi. Tepat sekali. Daging pun begitu. Sekali dicairkan tak bisa kembali seperti semula. Oke, sekarang masuk kesalahan ke-6, Bu. Apalagi ini? Freezer yang tidak stabil suhunya. Ini musuh dalam selimut. Maksudnya buka tutup freezer terlalu sering. Bukan cuma itu, tapi juga listrik yang sering padam freezer terlalu penuh, tidak ada termometer, atau tidak pakai freezer inverter. Semua itu membuat suhu naik turun. Dan tahu apa yang terjadi saat suhu naik sedikit saja? Bakteri bangun. Betul. Mereka tidak butuh suhu tinggi. Sedikit fluktuasi saja bisa membangkitkan aktivitas mereka. Dan itu cukup untuk menghasilkan racun. Mungkin tidak langsung terasa. Tapi jika terus terjadi, racun itu menumpuk dalam tubuh. Waduh, ini menyeramkan ya, Bu. Kayak bom waktu. Saya pernah tangani ibu-ibu lansia yang sering sakit perut. Setelah diselidiki, ternyata beliau menyimpan daging di freezer lama, tapi freezernya sering kena mati lampu. Daging terlihat beku, tapi di dalamnya bakteri sudah berkembang. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pasang termometer freezer. Harganya murah, tapi manfaatnya besar. Pastikan suhu stabil di 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Kedua, hindari membuka freezer terlalu sering dan terlalu lama. Ketiga, jangan penuhi freezer sampai penuh sesak. Biarkan udara dingin mengalir rata. Kalau daerah rawan mati listrik gimana, Bu? Pertimbangkan beli freezer inverter. Atau pasang UPS cadangan untuk jaga suhu tetap stabil. Ingat freezer yang tampak dingin. Belum tentu aman. Yang penting bukan sekadar dingin, tapi dingin yang konsisten. Wah, saya pikir selama freezer beku semua aman. Ternyata ini lebih kompleks ya, Bu. Ya, dan kita tidak bicara soal teori. Kita bicara soal nasi yang dimakan cucu kita, sup yang dimakan orang tua kita. Kesalahan kecil bisa mengubah makanan jadi racun. Oke, Bu. Kita sudah sampai di kesalahan ke-7. Terakhir, tapi mungkin justru paling menakutkan. Betul sekali, Mas Raka. Kesalahan ini sering dianggap sepele menyimpan daging mentah dekat makanan matang atau siap saji. Ini namanya kontaminasi silang. Saya pernah lihat di kulkas rumah, ayam mentah ditaruh di rak, atas bawahnya ada nasi sisa salad bahkan buah potong. Nah, itu kombinasi maut. Cairan dari daging mentah bisa menetes ke makanan lain. Atau wadahnya menyentuh langsung permukaan buah sayur, bahkan roti. Padahal makanan matang tidak akan dimasak ulang. Artinya bakteri masuk langsung ke tubuh. Ya ampun, dan itu bisa bahaya langsung ya, Bu. Sangat bahaya. Terutama untuk lansia ibu hamil dan anak-anak. Sistem imun mereka tidak sekuat orang muda. Saya pernah tangani satu kasus seorang cucu usia 4 tahun muntah-muntah hebat setelah makan semangka. Ternyata semangka disimpan bersebelahan dengan ayam mentah dalam kulkas. Padahal orang tuanya niat baik ingin hemat, menyimpan semuanya dalam satu kulkas. Dan itulah jebakan kebiasaan. Kita pikir selama di kulkas semua aman. Padahal justru disitulah racun bisa lahir tanpa kita sadari. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kulkas kita tidak jadi ladang racun, Bu? Simpan daging mentah di rak paling bawah. Gunakan wadah tertutup rapat. Jangan biarkan cairan menetes. Pisahkan total zona makanan matang dan mentah. Labeli jelas.
dan bersihkan rak kulkas secara rutin terutama setelah menyimpan bahan mentah. Saya bayangkan ini seperti membuat zona merah dan zona hijau ya, Bu. Betul, zona merah untuk bahan mentah, zona hijau untuk makanan matang. Jangan sampai zona merah bocor ke hijau. Karena dalam dunia mikroba, 1 tetes bisa membunuh. Dokter saya makin sadar bahwa menjaga kulkas bukan cuma urusan dapur, tapi ini soal kehidupan. Mas Raka, saya ingin semua orang sadar. Seringkali musuh bukan datang dari luar rumah, tapi dari isi kulkas kita sendiri. Dari ketidaktahuan, dari kebiasaan yang tak pernah kita tanya ulang. Dan hari ini, saya janji akan ubah semua isi freezer rumah saya, Bu. Saya juga ingin ajak penonton, yuk kita mulai revolusi dapur. Mulai dari yang sederhana. Labeli daging, pisahkan zona, gunakan plastik aman, atur suhu. Jangan ragu buang daging yang sudah terlalu lama disimpan. Jangan sayangi makanan lebih dari nyawa keluarga. Pemirsa, kita sudah sampai di titik penting. Saya ingin tahu, siapa dari kalian yang merasa isi freezernya harus dibenahi? Tulis angka 1 di komentar kalau kalian merasa masih harus belajar atau 0 kalau sudah merasa aman. Jangan malu. Komentar kalian bisa bantu orang lain juga sadar. Dan ingat, freezer boleh dingin. Tapi ilmu menyimpan daging harus panas-panas karena kesadaran. Panas karena tanggung jawab. Panas karena cinta. Bu, saya jujur, setelah dengar semua kesalahan tadi, saya jadi ingin langsung pulang bongkar kulkas rumah. Rasanya takut. Takut itu bagus, Mas Raka. Tapi saya tidak ingin penonton berhenti di rasa takut. Saya ingin mereka bergerak. Karena setiap perubahan kecil bisa menyelamatkan. Saya setuju. Dan tadi dokter bilang, ini bukan cuma soal daging, tapi soal nyawa. Betul, saya pernah tangani kasus seorang ibu lansia. Beliau tinggal bersama anak dan cucunya. Suatu hari, beliau dilarikan ke IGD dengan gejala parah mual hebat muntah darah dehidrasi. Awalnya disangka karena maag. Tapi setelah ditelusuri ternyata beliau makan semur daging beku 2 minggu lalu. Daging itu sudah lebih dari setahun disimpan, tanpa label dibekukan ulang 2 kali dan dicairkan di suhu ruang. Ya Tuhan, hanya karena 1 menu makan siang. Tepat, tapi efeknya rumah sakit. Infus, antibiotik, dan luka hati keluarga. Padahal semua bisa dicegah, hanya dengan ilmu sederhana. Saya baru sadar bahwa cinta itu bukan hanya beli makanan terbaik, tapi juga cara kita menyimpannya. Karena makanan bisa jadi racun kalau kita lalai. Benar sekali. Dan freezer adalah alat paling kuat dalam menjaga makanan. Tapi hanya kalau digunakan dengan benar. Kalau tidak, dia bisa jadi kuburan racun. Sekarang saya ingin tanya, Bu, kalau kita ingin mulai perubahan apa? Langkah paling awal. Mulai dari kulkas sendiri. Buka freezer, cek semua isi. Tanyakan ini daging, apa dibeli kapan masih layak atau tidak. Kalau ragu buang. Jangan pertaruhkan kesehatan keluarga hanya karena sayang daging. Dan setelah itu kita mulai atur ulang ya. Iya, pisahkan daging sesuai jenis. Bungkus dengan plastik food grade. Tulis label jelas. Atur suhu di bawah, 18 menit. Dan jangan pernah mencairkan di suhu ruang. Ingat, setiap tetes cairan daging yang menetes di meja bisa membawa ribuan bakteri. Jadi mulai sekarang freezer bukan sekadar tempat dingin, tapi ini benteng pertahanan rumah. Saya suka itu, Mas Raka. Benteng yang harus dijaga. Bukan hanya agar makanan tetap segar, tapi agar keluarga tetap sehat. Dan sekarang, mari kita bangun kesadaran bersama. Bantu saya pemirsa, tulis di komentar 1 kebiasaan lama apa yang akan kalian ubah mulai hari ini. Siapa tahu, kebiasaan kecil itu bisa selamatkan 1 nyawa di rumah Anda. Jangan menunggu sakit baru sadar. Jangan menunggu keracunan baru belajar. Kita bisa mulai hari ini, mulai dari dapur sendiri. Bu, saya suka kata-kata dokter tadi, jangan tunggu sakit baru sadar. Karena kadang kita baru merasa penting saat sudah kehilangan.
Betul, Mas Raka. Dan saya ingin tekankan perubahan besar dimulai dari dapur. Dari tangan ibu, dari kesadaran anak, dari kulkas yang tertib. Kita semua ingin orang tua sehat, anak-anak kuat. Tapi, kalau freezer rumah kita penuh bakteri, dari mana datangnya kekuatan itu? Makanya hari ini saya ingin ajak semua penonton. Mari kita ubah dapur jadi tempat penyembuhan, bukan tempat penyebaran racun. Caranya, 1. Selalu pisahkan dan bersihkan daging sebelum simpan. 2. Pakai plastik food grade atau vacuum sealer. 3. Beri label dan tanggal simpan. 4. Cairkan daging dengan aman, jangan di suhu ruang. 5. Jangan bekukan ulang daging yang sudah dicairkan. 6. Jaga suhu freezer tetap stabil. 7. Pisahkan makanan mentah dan matang di kulkas. 7 langkah sederhana, tapi bisa menyelamatkan seluruh isi rumah. Dan jangan lupa, kita juga bisa bantu tubuh dengan makanan alami. Seperti tempe tinggi protein dan probiotik bagus untuk pencernaan lansia. Atau air kelapa muda membantu rehidrasi dan detoksifikasi alami. Wah, 2 makanan itu kan sangat familiar di Indonesia, tapi sering diremehkan. Justru yang sering kita anggap biasa, seringkali menyimpan keajaiban. Kita tak perlu cari bahan mahal. Kita hanya perlu tahu cara memanfaatkan yang ada dengan benar. Jadi sekarang, waktunya kita semua bertindak. Freezer bukan lagi tempat asal simpan, tapi tempat yang penuh cinta dan perhatian. Dan kesehatan bukan hadiah, tapi hasil dari keputusan kecil setiap hari. Mulai dari belanja yang bijak, menyimpan yang benar, sampai memasak dengan kesadaran. Saya Raka, dan hari ini saya belajar bahwa menjaga keluarga bisa dimulai dari cara menyimpan daging. Dan saya Dr. Siti Stiati, mengajak semua lansia dan keluarganya. Mari lindungi usia emas dengan ilmu sederhana, tapi berdampak besar. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan, karena seringkali tak ada kesempatan kedua. Tetap saksikan hingga akhir untuk tahu rahasia mengubah hidup Anda di usia emas. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika Anda sayang keluarga dan ingin terus dapat tips dapur anti racun seperti ini. Semoga setiap langkah kecil kita menjadi amal yang besar. Sehat bukan lagi impian, tapi kenyataan di rumah kita sendiri. Terima kasih dokter, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan penuh kasih dari dapur kita.